Aku tuh ngerasa kayak ada yang manggil gitu. Chan, hei, ayo bangun gitu. Aku kayak ngawang gitu bro, kayak ya Allah, aku hari ini meninggal nih. Iya. Merinding bro, jadi kayak wah kalau aku hari ini meninggal, ini gimana ya Allah, aku masih banyak dosa ya Allah. Jangan cabut dulu aku dari dunia gitu loh. Balikin aku ke dunia, biar aku bisa berbuat baik, terutama sama orang tua aku. Ajal sedekat nadi, itulah yang benar-benar dirasakan Chan Calvin. Sebuah kejadian yang hampir merenggut nyawanya justru menjadi petunjuk dari Allah, tanda kasih sayang yang membangunkannya dari lalai. Dari sini, Chan sadar, hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Dengan kesempatan hidup kedua yang tak semua orang dapatkan, ia memilih jalan yang lebih mulia. Ia memperkuat amalannya, dari sholat syuruk yang tak pernah ia tinggalkan, hingga bersedekah meski di tengah kesempitan. Dan kini, siapa sangka, Chan tengah menapaki jalan para pecinta Al-Quran, menghafal ayat demi ayat yang kelak akan menjadi syafaat di hari akhir. Bang, Ya. jadi sedekah bagi-bagi makanan ini memang udah rutin sekarang diamalin. Ya, jadi sebenarnya kan ya ini bagian dari kita ikhtiar bisa mendapatkan ridho dari Allah ya. Ya. Jadi kan sedekah itu sebenarnya banyak, cuman saya berpikirnya gini, saya pernah dengar ceramah juga dari almarhum Syekh Ali Jaber ya. Jadi sedekah terbaik adalah bukan sedekah Jumat, sedekah apa segala macam, tetapi adalah sedekah subuh. Di rumah tuh aku sediain kotak kayak bentuk kayak Ka'bah gitu. Jadi setiap berangkat sholat subuh tuh dimasukin ya 10.000, 20.000, 30.000, masukin terus sampai kita berdoa ya Allah mudah-mudahan gitu kan. Selama sebulan itu kotak Ka'bahnya dibuka, terus kita berikan makanan. Konsep sedekah subuhnya berjalan dan juga sedekah untuk bagi-bagi juga jalan. Puja langit, Chan sudah merasakan bagaimana melalui sedekah, hidupnya berubah, hidupnya dapat keberkahan. Dan ini menjadi amalan yang ia rutinkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat berkahnya bukan orang yang menerima ini, tapi penjualnya juga dapat rezeki Bu ya. Ya, Masya Amin, Masya Allah. Ya, wah, alhamdulillah nih. Hai, Bapak. Bapak siapa, Pak? Sarman. Bapak Sarman. Masya Allah, berkah selalu Pak ya, sehat selalu. Puja langit, sebelum Allah memberinya rezeki yang berlimpah, Chan pernah dibentuk melalui ujian yang sangat berat. Saat itu, hidupnya terhimpit. Tak ada pekerjaan, ratusan casting tak juga membuahkan hasil. Dan tabungan yang pernah ia miliki habis tak bersisa. Namun di titik itu, saat segalanya terlihat gelap, Chan memilih untuk tetap berbagi. Ia memberi di saat tak punya. Dan di situ, Allah tunjukkan kuasanya. Dari sedekah di saat sempit, Allah bukakan pintu rezeki yang tak pernah terpikirkan. Mudah-mudahan kepake Pak, sama-sama Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Armen, sehat selalu ya Pak ya. makasih banyak ya. Amin, makasih Pak, mari. Bang, dengan apa kegiatan bersedekah seperti ini, apa sih Bang dampak dan berkah yang Abang rasakan ya? Pas awal-awal karir ya, jadi duit lagi mepet banget, terus ternyata ada salah satu yang harus saya sedekahkan, termasuk juga saya harus berkurban itu kan. Saya bilang, loh kalau misalnya nanti saya nggak berkurban sekarang, belum tentu nih tahun depan saya masih hidup nih. Tapi saya duitnya tinggal segini nih, gimana ya Allah? Oh saya yakin ya Allah, mudah-mudahan saya diganti sama Allah yang terbaik. Akhirnya saya bismillah, habis deh, nggak apa-apa deh. Masya Allah. Akhirnya besoknya, ini benar-benar kayak berjalur langit bro. Tiba-tiba saya dapat tawaran kontrak handphone 3 tahun, dan itu angkanya cukup besar. Jadi Masya intinya saya baru ngasih sedikit, ternyata Allah ngasihnya berkali-kali lipat. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum Pak. Bang, udah pada makan belum Bang? Oh belum. Siap Bang, izin ya Bang ya. Masya Allah, pejuang langit, guru ngaji saya pernah bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat pengorbanan yang ikhlas, bukan jumlah. Orang miskin yang memberi dari kekurangannya, meski sedikit, lebih besar pahalanya, karena ia memberi dengan hati, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang disedekahkan oleh seseorang yang miskin lebih utama di sisi Allah daripada 100.000 dirham yang disedekahkan oleh orang kaya.
kita kalau bersedekah kasih lupain, kasih lupain, kasih lupain. Itu ilmu yang saya dapat seperti itu. Jadi intinya kita ikhlas hati dan mudah-mudahan sama Allah diganti yang terbaik di akhirat nanti. Pejuang Langit, Chan telah melalui masa-masa tersulit dalam hidupnya. Namun, subhanallah, Allah menjaganya untuk tetap berada di jalan yang lurus. Saat ujian datang, tanpa pekerjaan, saat ekonomi terpuruk, ia tak lari dari Allah. Ia mengikat dirinya dengan rumah Allah. Masjid menjadi tempat ia menangis, bersujud, dan menguatkan diri. Pagi, siang, malam, ia hidup di masjid, mengisi hari-harinya dengan zikir dan sholat. Pejuang Langit, jadi ada yang menarik nih sama Masjid Al-Ittihad ini. Gimana Bang? Ada koneksi apa sih sama masjid ini? Kok sampai-sampai nih saya sama Pejuang Langit diajakin ke masjid ini? Ini Masjid Ittihad bisa dibilang salah satu masjid yang punya kenangan tersendiri buat gue nih bro. Jadi dulu zaman-zaman awal merintis karir, aku juga suka di sini. Jadi suka numpang mandi di sini, sampai itikaf di sini, sholat sering 5 waktu di sini, Jumatan di sini. Pokoknya intinya masjid ini nostalgianya banyak banget, dan sampai detik ini aku juga tetap masih sering sholat di sini. Pejuang Langit, manusia seringkali butuh motivasi untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan motivasi itu didapat Chan melalui pengalaman spiritual yang bisa mengetuk dan menggugah hatinya. Kebetulan di depan rumah mamaku itu kan adalah masjid. Aku biasa kalau sholat mamaku tuh selama itu di rumah, aku di masjid insya Allah. Ya. Nah itu kondisinya aku baru banget bangun tidur, mau sholat subuh tuh ke masjid kan. Terus mungkin saat itu aku lagi banyak pikiran kali ya, lagi stres semua segala macem. Aku pas lagi mau wudhu nih, nyalain keran itu kan, tiba-tiba, ini kenapa ya? Kenapa nih kepala nih kayak muter-muter gitu. Aku sempet matiin keran, terus buka kunci kamar mandi di dalam, tiba-tiba put, hilang. Pingsan? Apa gimana? Aku gak sadar tuh, jadi setengah badanku di kamar mandi, setengah badanku di luar pintu kamar mandi. Aku jatuh, aku ditemuin sama adekku yang kebetulan 10-15 menit kemudian dia bangun, dalam keadaan ngorok. Aku kayak ngawang tuh bro, kayak ya Allah, wah kalau aku hari ini meninggal, ini gimana ya Allah, aku masih banyak dosa ya Allah, aku belum banyak amal yang aku perbuat ya Allah, aku belum banyak berbuat baik sama orang tuaku ya Allah. Pejuang Langit, dalam keadaan antara sadar dan tidak, Chan merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan akan maut yang begitu dekat, seakan malaikat pencabut nyawa sudah berdiri di hadapannya. Saat itu, Chan merasa belum siap, bekalnya masih minim. Sebuah pengalaman batin yang mengubah arah hidupnya. Sejak saat itu, ia tahu, hidup ini bukan untuk ditunda-tunda. Karena ajal bisa datang kapan saja, bahkan saat kita merasa masih punya waktu. Mungkin aku berdoa kan, alhamdulillah bisa balik lagi ke dunia ini kan setelah semuanya tuh jauh, mama manggilin, papa manggilin, adik-adikku manggilin gitu, sampai ditampar-tamparin itu nggak berasa kan, tiba-tiba balik gitu kan. Ya Allah, aku nggak apa-apa. Jadi aku lama tuh bro, jadi setengah jaman lebih mungkin aku nggak sadar. Balik lagi tuh, ya Allah, aku belum sholat, belum sholat. Jadi gue ingat pertama kalinya adalah gue belum sholat, gue sholat bro. Nangis gue bro, ya Allah, Allah baik banget ya Allah, aku dibalikin lagi ke dunia gitu. Jadi kayak bener-bener jauh bro, kayak denger suara tapi jauh gitu. Gimana sih, kayak ya Allah hari ini gue meninggal nih, tapi ya Allah maha baik. Mungkin itu bisa dibilang titik balik juga untuk aku bisa harus lebih baik lagi, karena Allah masih ngasih kesempatan lagi untuk gue. Pejuang Langit, kalau kata guru saya, ini adalah hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda Allah menginginkan kebaikan atas dirinya, seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Pertama, minta maaf sama orang tua, karena ya mungkin ya kita sebagai anak pasti banyak dosanya lah sama orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mungkin belum banyak berbuat baik sama orang tua. Saat itu posisinya
aku tuh pengen banget ngajiin orang tua, cuman saat itu juga belum bisa tuh. Ya Allah, ini masih banyak cita-citaku yang belum tercapai. Ya Allah, jangan cabut dulu aku dari dunia gitu loh. Balikin aku ke dunia biar aku bisa berbuat baik, terutama sama orang tua aku, terutama untuk diriku, karena aku tahu hidup di dunia ini tuh cuma sesaat, lamanya di akhirat. Aku pengen punya bekal yang banyak. Ya Allah, balikin aku ke dunia ya Allah, biar aku bisa punya kesempatan yang banyak untuk bawa bekal yang banyak akhirat nanti buat orang tua aku gitu. Pejuang Langit mendapat kesempatan kedua mengubah jalan hidupnya. Dulunya malang melintang di dunia entertainment, kini memilih jalan ibadah. Ia tak lagi mengejar panggung dunia, melampaui panggung akhirat yang abadi. Ia mengawali paginya dengan ibadah, menjadikan pagi sebagai saat terindah menghadap Sang Pencipta. Rutin mengamalkan sholat syuruk, Allah lembutkan hatinya untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, Chan kini sedang berjuang menjadi calon hafiz loh. Hadis yang bilang kalau misalkan lo pengen haji dan juga umroh setiap hari, itu ada caranya bro. Di waktu-waktu syuruk, nama sholatnya adalah sholat isyrok. Jadi aku kalau misalkan sholat subuh tuh berjamaah di masjid, kemudian kita nunggu sampai waktu terbit. Ada hadisnya, jadi barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir, berdoa, menunggu sampai waktu terbit, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka insya Allah pahalanya haji dan umroh sempurna. Itu hadis Tirmizi. Jadi buat teman-teman semua nih yang mungkin lagi tidak ada uang nih untuk berhaji dan berumrah, tetapi ada loh caranya setiap hari. Begitu besar rahmat Allah bagi hamba yang mau menyambut pagi dengan ibadah dan hati yang tenang. Dan alhamdulillahnya sekarang berkumpul sama teman-teman yang soleh-soleh semua, jadi mungkin lebih kesorot, termasuk dari kajian musyawarah itu ya, bareng sama Dude, sama Dimas Seto dan lain-lain. Intinya ya alhamdulillah punya teman-teman yang saling memotivasi, saling mengingatkan satu sama lain. Jadi ya kan di kajian musyawarah itu kita punya rumah Quran musyawarah juga ya. Jadi rumah Quran itu kita mengkaderkan para santri-santri. Jadi kita cari dari beberapa daerah di Indonesia, kemudian kita latih gimana cara bisa menghafalkan 30 juz Quran, abis itu baru kita wisudakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Aku insya Allah setiap hari tuh ngebaca surat Al-Waqiah gitu kan. Kalau nggak Al-Waqiah atau nggak dengerin aja. Terus juga ada juga yang surat Al-Insyirah ya kan. Bersama dengan kesulitan pasti akan ada kemudahan. Pejuang Langit tak main-main. Setelah belasan tahun lalu pernah merasakan mati suri, lalu berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah dan kini berusaha terus istiqomah, Chan pelan-pelan merasakan kenikmatan dan keberkahan hidupnya. Setelah kejadian itu, apa sih hal yang paling berubah di kehidupannya Bang? Ya, yang tadi saya bilang, lebih dekat sama Allah tuh pasti. Amal gue belum ada, belum bisa ngebagian orang tua. Saat itu kan berbakti juga belum full amat. Wah, ini amal gue kurang nih, makanya ya gimana caranya biar sekarang itu semua bisa terpenuhi. Kalau kita masuk surga itu kan bukan karena amal kita ya, tapi karena ridho dari Allah. Pejuang Langit, Masya Allah. Selama 10 tahun terakhir, Allah SWT telah mengucurkan keberkahan yang luar biasa untuk Chan. Satu demi satu impiannya terwujud. Doa-doa yang dahulu ia bisikan dalam sujud, kini dijawab indah oleh Allah. Chan berhasil memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci, suatu kebahagiaan yang tak terlukiskan dengan kata. Dan lebih dari itu, Allah dekatkan langkahnya ke Tanah Suci berkali-kali. Ya, setiap ulang tahun tiba, Chan tak mencari gemerlap dunia. Ia memilih sujud di depan Ka'bah,
sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk syukurnya kepada Sang Penciptanya. Jadi dulu pertama kali gue merintis karir itu, salah satu cita-citanya adalah memberangkatkan umroh orang tua dulu. Tapi Allah Maha Baik, yang berangkat itu nggak hanya orang tua, termasuk adik-adik gua. Oh, sekeluarga? Keluarga. Masya Allah. Saat itu ada rezeki aja pokoknya, intinya dipermudah semua sama Allah. Dari travelnya dipermudah, dari rezekinya dipermudah. Yang tadinya cuma pengen naikin umroh bapak mama, akhirnya jadi sekeluarga semua. Kok baik banget ya, ternyata di saat kita ragu akan hari esok, ternyata itu tidak boleh. Karena pertolongan Allah itu sebenarnya sedekat-dekatnya kita terhadap dia lagi. Tujuh langit, salah satu yang selalu ia mohonkan di setiap sujudnya dengan air mata di tanah suci adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan dirinya jodoh yang baik dan soleha. Apalagi sebagai anak pertama, Chan sudah dilangkahi adik-adiknya yang sudah menikah duluan. Meski begitu, ia yakin Allah sedang menyiapkan yang terindah. Dari sujud dan doa-doanya di tanah suci, Allah jawab dengan cara yang indah. Chan mendapatkan istri soleha sebagai penenang jiwa. Bahkan saat keinginan mendapatkan anak tak kunjung tiba, Allah berikan dengan indah setelah ia ketuk pintu langit di tanah suci. Kalau sebelum menikah dulu kan aku selalu punya nazar, aku pengen ulang tahunnya di Mekah sambil umroh gitu. Jadi aku nggak suka kalau lagi ulang tahun tuh banyak hiruk pikuk segala macam. Aku lebih suka menenangkan diri di sana, berdoa depan Ka'bah, itu jauh lebih tenang. Itu adalah hadiah terbaik aku, berdoa di depan Ka'bah. Nah, tahun kemarin ya kan di saat kita mau menjelang itu juga dapat doa terbaik juga, dapat jawaban dari semua doa-doa saya. Ya Allah, kasih yang terbaik ya Allah untuk hidupku. Kalau misalnya mau menikah, berikanlah aku jodoh yang terbaik, yang menurut Engkau baik. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi jawaban di tahun depan. Tahun depan umrohnya lagi udah plus istri, plus istrinya dapat garis 2. Alhamdulillah. Allah kasih paket lengkap pada saat kemarin ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang menjadi sebuah keinginan hambanya. Masya Allah, sebuah kado terindah untuk Chan dan sang istri. Kan dulu Chan tuh punya dream sebenarnya, punya impian tuh kayak pengen punya mobil gitu, punya mobil ini gitu ya. Ini sepengetahuan saya, pengen mobil ini gitu. Tapi dia berdoa terus gitu loh, berdoa terus, makanya Allah kabulkan. Sampai itikaf tuh sampai dia berdoanya saya inget tuh di Taman Mini. Bener gak sih? Ya, Taman Mini tuh. Atin ya? Atin. Iya. Dia tuh itikaf di sana, berdoa minta sesuatu sama Allah tuh di situ. Makanya Allah langsung kabulin. Udah ikhtiar, udah berdoa semua segala macam kok. Doanya nggak dijabah sih, ternyata kan ya setelah kita belajar, setelah kita tahu, ternyata Allah tuh mewujudkan bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Titik tolak untuk jauh dari Allah pada akhirnya menjadi titik tolak untuk lebih dekat lagi sama Allah. Tujuh langit, dari Chan saya belajar, sekuat apapun mewujudkan keinginan, pada akhirnya hanya Allah yang menentukan. Tak ada jalan lain kecuali melibatkan Allah dalam setiap usaha. Maka, usaha tanpa doa adalah kesombongan. Sebaiknya doa tanpa usaha hanyalah angan-angan. Guru saya pernah ingatkan dari firman Allah. Dan bahwasanya manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Seseorang bisa jadi tak dapat meraih sesuatu yang diinginkan sekalipun sudah mencurahkan tenaga dan usaha. Tapi ketika memperbaiki hubungannya dengan Allah, mencurahkan hatinya untuk Allah, pintu langit mulai terbuka. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina.